Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai khutbah singkat pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengajak pada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah sebaik-baiknya perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, kita mempunyai junjungan yang mana perilakunya senantiasa kita contoh. Sebagai seorang muslim, kita punya suri tauladan di mana perilakunya, baik perbuatan maupun ucapannya maupun sikapnya maupun sifatnya akan selalu kita contoh, karena Allah memerintahkan kita untuk mencontoh suri tauladan itu. Sesungguhnya keberadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk menjalankan ajaran-ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak sunnah, di antaranya adalah menjaga kehormatan orang lain, menjaga harga diri orang lain, menjaga harkat dan martabat orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semua, telah memberikan kemuliaan itu kepada kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah telah memuliakan keturunan Adam. Allah telah memuliakan manusia, dan Allah angkut mereka, dan Allah tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Allah berikan mereka rizki-rizki yang baik, makanan-makanan yang baik, dan Allah berikan kelebihan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita lahir
sedari itu kita mendapatkan kehormatan diri kita, sedari itu kita membawa kemuliaan diri kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak pandang sukunya, tidak pandang warna kulitnya, tidak pandang agamanya, tidak pandang kewarganegaraannya, jika dia adalah manusia, maka dia patut untuk kita hormati sebagai manusia. Oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, suatu ketika ada iring-iringan jenazah yang lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Ketika para sahabat dan Nabi sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba ada iring-iringan jenazah yang lewat. Lalu seketika itu Nabi Muhammad SAW berdiri. Nabi Muhammad SAW berdiri untuk menghormatinya. Setelah jenazah itu lewat, para sahabat mengingatkan Nabi, "Wahai Rasul, tahukah engkau bahwa yang tadi lewat adalah jenazahnya orang Yahudi?" Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Awalaisat nafsan, bukankah dia juga manusia?" Dari sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun kewarganegaraannya, dan apapun itu agamanya. Selama dia masih manusia, maka dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dari diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terhadap orang yang sudah wafat, itu terhadap orang yang sudah mati, apalagi terhadap orang yang masih hidup. Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diundang oleh salah seorang sahabat untuk santap, untuk menyantap daging unta di daerah Kuba. Setelah sholat asar, Nabi dan para sahabat memakan daging unta itu sampai datang waktu maghrib. Sampai datang waktu maghrib, tiba-tiba ketika sholat maghrib akan ditunaikan, para sahabat mencium aroma yang tidak menyenangkan. Para sahabat mencium aroma yang sangat mengganggu, yakni ada aroma busuk, yakni ada salah seorang sahabat yang kentut, yang buang angin sebelum sholat maghrib itu. Para sahabat saling tolah-toleh, para sahabat saling memperhatikan satu sama lain, seakan-akan mencari tersangka siapa yang buang angin sebelum sholat maghrib ini. Maka seharusnya dia mengambil air wudhu, seharusnya dia bersuci kembali sebelum sholat maghrib. Melihat kejadian ini, melihat kericuhan ini, tentu saja Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sudah barang tentu Nabi Muhammad bisa saja tahu siapa tersangkanya, siapa sahabat yang kentut, yang buang angin sebelum sholat maghrib itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan siapa yang buang angin. Nabi Muhammad tidak mengucapkan siapa yang buang angin, tapi Nabi mengucapkan siapa yang tadi makan daging unta, maka hendaknya berwudu. Kenapa Nabi tidak mengatakan siapa sahabat yang kentut, siapa yang buang angin, hendaknya dia berwudu? Kenapa Nabi tidak menggunakan redaksi seperti itu? Karena sesungguhnya jika Nabi menggunakan redaksi seperti itu, maka sahabat yang buang angin itu sudah barang tentu dia tidak bisa menolak Nabi, dia tidak bisa mengelak. Ketika dia tidak bisa mengelak, maka ketahuanlah identitasnya dan harga dirinya jatuh di hadapan para sahabat yang lain, malu sejadi-jadinya. Oleh karenanya Nabi menggunakan redaksi siapa yang tadi makan daging unta, maka hendaknya dia berwudu. Semata-mata bukan dalam arti daging unta ini membatalkan wudu,
semata-mata instruksi Nabi Muhammad SAW ini adalah demi menjaga kehormatan sahabatnya yang buang angin tadi. Dengan instruksi seperti itu, dengan redaksi seperti itu, maka sahabat yang buang angin tadi merasa harga dirinya ditolong oleh Nabi Muhammad SAW, merasa kehormatannya dijaga oleh Nabi Muhammad SAW, merasa aibnya ditutupi oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, begitulah seharusnya sifat kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pemimpin. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin tidak ingin mempermalukan bawahannya di hadapan sahabat yang lain. Begitupun seharusnya pemimpin kita jangan pernah membuka aib di hadapan orang lain. Pun demikian diri kita, yang terjadi saat ini bukannya kita menjaga aib orang lain, tetapi justru kita merendahkan orang lain. Yang terjadi saat ini adalah orang-orang berbondong-bondong main banyak-banyakan untuk membuka fakta, membuka aib orang lain dengan dalil untuk memberikan edukasi, dengan dalih untuk memberikan nasihat, dengan dalih untuk memperingati satu sama lain, tetapi itu dilakukan di hadapan umum. Sesungguhnya hadirin yang berbahagia, yang seperti itu bukanlah menasehati, yang seperti itu bukanlah mengedukasi, tetapi yang seperti itu adalah membuka aib saudaranya yang muslim dan menjatuhkan harga diri saudaranya yang muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wazanahu. Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wazanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rahasia, tersembunyi, faqad nasahahu wazanahu, maka sesungguhnya dia telah memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Tetapi waman wa'adhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Tetapi jika dia memberikan nasihat kepada saudaranya secara terang-terangan di hadapan orang lain, di halayak umum, di hadapan publik, maka sesungguhnya yang dia lakukan adalah membuka aib saudaranya dan mempermalukan saudaranya sendiri sesama muslim. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang demikian itu bukanlah perbuatan yang terhormat, tetapi perbuatan yang tercela. Sebagaimana disebutkan oleh penyair Arab. Penyair Arab bernama Al-Mutanabbi, beliau mengatakan, karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Karimun mata amdahu wal wara, disebut orang yang mulia, disebut orang yang terhormat adalah ketika dia menemukan kebaikan, dia melihat kebaikan pada diri, pada saudaranya, pada orang lain, lalu kemudian dia memuji orang itu dan dia mengajak orang lain untuk sama-sama memuji kebaikan orang itu. Wa idza ma lumtuhu wahdi, tetapi jika dia menemukan keburukan, jika dia menemukan suatu aib, maka cukup berhenti pada dirinya dan tidak mengajak orang lain untuk mencelaknya dan untuk membongkar aibnya itu. Itulah yang disebut orang yang mulia, itulah yang disebut orang yang terhormat. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah orang yang tercela adalah orang yang ketika melihat kebaikan pada diri seseorang, maka dia diam saja, berhenti pada dirinya, tidak disebarkan kepada orang lain. Dan ketika dia melihat keburukan pada diri orang lain, dia melihat aib pada diri orang lain, maka dia mengajak para sahabatnya, mengajak masyarakat untuk sama-sama mencela orang itu, untuk sama-sama membuka aib orang itu, padahal yang dia lakukan adalah perbuatan tercela. Wal iyazu billah summa na'udzu billah.
Mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan orang itu. Mereka tidak memikirkan bagaimana hancurnya diri kita, bagaimana hancurnya harga diri kita, bagaimana runtuhnya kehormatan kita jika kita dipermalukan di hadapan umum, jika kita dibentak-bentak, diucapkan dengan kata-kata kasar di hadapan umum. Sungguh yang demikian itu bukanlah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita mencontoh Syekh Hatim Al-Asam sebagaimana disebutkan kisah ini di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa ada seorang syekh yang bernama Syekh Hatim. Ada seorang wanita yang datang kepada seorang syekh bernama Hatim. Seorang wanita datang kepada Syekh Hatim bermaksud ingin bertanya tentang persoalan agama. Tetapi setibanya wanita itu di hadapan Syekh Hatim, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan angin. Dia kentut dengan suara yang besar. Maka sontak perempuan itu menjadi malu, pipinya merah, dia merasa harga dirinya jatuh. Kenapa? Karena dia sudah buang angin di hadapan seorang ulama besar. Maka melihat kejadian ini, Syekh Hatim Al-Asam, yakni Hatim yang budek, yang tuli, dia pura-pura budek, dia pura-pura tuli. Dia mengatakan kepada perempuan itu, tolong diulangi pertanyaan yang tadi karena saya tidak dengar. Maka dari situ perempuan tadi merasa harga dirinya kembali. Dia merasa kehormatannya kembali karena apa yang dilakukan oleh Syekh Hatim Al-Asam semata-mata adalah untuk menutup aibnya, menjaga kehormatan sesama muslim. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah singkat pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah terima segala amalan ibadah kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjaga aib saudara kita, untuk menutup aib saudara kita. Allah mampukan kita untuk menjaga harga diri dan kehormatan saudara kita. Dengan seperti itu kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga harga diri kita, Allah menjaga kehormatan kita, dan Allah menutup segala aib-aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا ويأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.